Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan dan seluruh sahabat Facebook. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Harapan saya kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi berkat bagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, karena kebaikan Tuhanlah kita ada sampai saat ini. Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada selalu bersama dengan kita. Sekalipun kita dalam persoalan masalah apapun itu, segala ujian-ujian yang diizinkan oleh Tuhan, itu bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tidak, Tuhan selalu ada di sana, yang siap selalu menolong kita, menuntun kita untuk semakin dekat mengenal Dia. Ada satu janji firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Tuhan, yang saat ini saudara mungkin merasa ditinggal oleh keluarga, ya, merasa ditinggal oleh saudara, sahabat, atau merasa ditinggal oleh Tuhan, merasa sendiri, putus asa, khawatir, cemas, dan yang lain sebagainya, atau merasa tidak berharga lagi dirimu di hadapan manusia, dan engkau mungkin mulai ada berniat untuk bunuh diri, atau engkau sekarang ini ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit, ya, mengalami sakit, sudah berjuang untuk mengalami satu kesembuhan, sudah bawa dari satu ke rumah sakit yang lain, tapi tidak kunjung sembuh. Bahkan mungkin juga sudah diponis oleh dokter, engkau tidak akan sembuh lagi. Nah, hari ini berita baik bagimu. Ini berita baik bagimu. Ya, berita baik itu saya mengatakan. Coba kita baca satu firman Tuhan, ya. Saya baca satu firman Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Ya, dikatakan demikian. Coba saya baca ya buat kita dari kitab, diambil dari kitab. Oke, saya satu firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ini memberkati kita semua, ya, memberkati kita semuanya. Oke, saya baca ya satu dari kitab Perjanjian Lama, ya. Nah, oke, saya akan bawa firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ya, semua bahkan sudah banyak diberkati dengan firman Tuhan ini. Oke, baik. Ya, dari kitab, nah ini saya akan baca yang luar biasa, kitab dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 14. Yeremia 17:11 berkata demikian. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Perhatikan sekali lagi. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Puji Tuhan. Ini adalah seruan dari Yeremia. Bahkan dikatakan, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, bahkan memberikan hal-hal yang di luar pikiran kita pun. Kalau itu hal yang terbaik bagi kita, pasti Tuhan berikan. Maka hari ini dikatakan, terutama bagi saudara yang merasa ditinggal, ya, atau bagi saudara yang saat ini sedang sakit penyakit, ingat firman Tuhan ini, dikatakan, sembuhkanlah aku. Wow. Jadi permohonan kita harus jelas kepada siapa ditujukan. Ya, permohonan itu harus jelas, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, jangan ke dukun. Boleh kita ke dokter, tapi jangan hanya mengandalkan dokter. Ya, dokter pun Tuhan pakai, tapi datanglah kepada Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di sorga, dan berkuasa juga atas dokter. Ya, jangan juga anti dokter. Dokter Tuhan bisa pakai. Tapi kalau Tuhan hari ini mengatakan engkau sembuh dengan mujizat, akan itu terjadi. Tapi kalau engkau mau bersembuh dengan cara pengobatan di rumah sakit melalui dokter, berarti itu juga adalah mujizat dari Tuhan. Nah, karena itu saat ini saya katakan, andalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, aku mau sembuh Tuhan,
Aku mau sembuh, lakukanlah mujizat-Mu. Aku mau sehat Tuhan. Aku mau diselamatkan dari segala sakit penyakit ini. Aku mau masih panjang umur Tuhan. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Ketika kau berseru dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman kepada Tuhan, percayalah, kesembuhan itu akan menjadi milikmu. Engkau akan disembuhkan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, hai engkau berletih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini undangan yang penuh kasih. Datanglah kepada Tuhan. Termasuk saudara yang sedang putus asa. Ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran karena persoalan ini persoalan yang belum kunjung selesai. Persoalan yang satu belum selesai, sudah persoalan yang lain bertubi-tubi, membuat engkau stres, mungkin engkau membuat depresi, mungkin bahkan engkau berniat bunuh diri. Maka saya katakan, jangan lakukan itu. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, karena Allah lah yang memelihara hidupmu. Allah lah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Jangan engkau terus dikuasai dengan rasa takut cemas. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang selalu siap menolongmu. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, seluruh pendengar ya dari RPKM ini dan sahabat Facebook, saya katakan, hanya satu yang dapat menolongmu, dan dia tidak akan pernah terlambat menolongmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia bukan hanya sebagai juru selamat kita untuk menuntun kita masuk ke surga, tetapi dia juga penyelamat kita selama kita hidup di dunia, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, aku sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Artinya Tuhan Yesus selalu setia beserta dengan kita. Itu dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Jika hari ini sudah malas ke gereja, malas beribadah, mundur dari pelayanan, hanya karena persoalan dunia, persoalan dirimu sendiri yang sakit, karena persoalan-persoalan yang kau hadapi, mungkin bisnismu, sekolahmu, pendidikanmu, apapun itu, ya, maka saya katakan hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dicukupkan kepadamu. Datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jika kepada saat ini terlibat dalam dosa seksual, dosa pornografi, engkau mungkin menjadi pasangan yang tidak seimbang, pacaran dengan orang yang tidak seiman. Mungkin engkau pada saat ini ya terlibat dalam dosa lesbian, berdosa dengan sejenis dan yang lain sebagainya. Maka saya katakan hari ini, bertobatlah, tinggalkan itu semuanya. Ya, jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, maka saya katakan, itu dosa besar, itu dosa yang sangat menjijikkan Tuhan. Karena itu bertobatlah, kembali kepada jalan benar. Saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi dirimu. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menguatkan iman kita, memberkati kita. Sekali lagi, yang sakit datang kepada Tuhan, pasti sembuhkan. Yang sedang putus asa, yang khawatir, cemas, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memelihara hidupmu. Tuhan itu Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.